Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Untuk kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi teman-teman ini untuk PIP ya, atau Program Indonesia Pintar, atau mungkin ada juga yang memiliki KIP ya, atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas di sini ada dua kategori ya, ada dua kategori. Nah, ini penerima PIP atau KIP. Nah, ini mungkin bagi orang tua ataupun bagi siswa. Nah, ini seharusnya dia harus tahu ya bahwa di dalam PIP atau Program Indonesia Pintar itu ada dua kategori untuk penerima PIP atau KIP. Nah, di sini teman-teman tentunya juga ada perbedaan ya, mungkin bagi orang tua ataupun siswa ketika dia mengamati ya, mengamati kartu Indonesia Pintarnya, tentunya di sini kartu KIP-nya itu juga beda. Nah, itu nanti ada perbedaan apa sih sebenarnya dari kedua kategori ini? Nanti coba kita akan bahas terkait dengan hal ini. Nah, sebelumnya teman-teman kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi untuk dua kategori penerima PIP atau KIP ya. Jadi ini untuk Program Indonesia Pintar. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu ya. Kita langsung saja. Jadi yang pertama di sini ada kategori 1 ya. Nah, kategori 1 itu apa untuk penerima PIP? Nah, kategori 1 ini adalah siswa yang terdaftar di DTKS ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya DTKS dan bagaimana sih kita melihat apakah siswa kita ya ataupun anak kita ya atau mungkin orang tua itu terdaftar di DTKS apa tidak. Nah, kita berikan informasi sedikit ya. Di sini ada pengertian terkait dengan DTKS dan SIKSNG ya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial ya. Nah, ini yang selanjutnya disingkat dengan DTKS. Ini adalah program perlindungan sosial ya. Adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial ya, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Jadi artinya data DTKS ini tentunya dia akan memotret di sebuah keluarga ya, artinya sebuah keluarga di situ yang mengenai informasi sosialnya. Ya, mungkin kalau kita membahas terkait dengan Program Indonesia Pintar ya, mungkin adalah yang kita spesifik itu adalah di ekonominya. Dia masuk di ekonomi rendah ya, menengah ataupun mungkin atas. Ya, ini terkait dengan DTKS. Nah, tentunya DTKS ini ya yang berperan ya, artinya yang memiliki datanya adalah di Kemensos ya atau Kementerian Sosial. Yang kedua, di sini ada sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation ya, yang selanjutnya disingkat dengan SIKSNG. Nah, ini adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen ya, berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial. Ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan ya. Ini untuk SIKSNG. Nah, yang berikutnya teman-teman, nah ini mungkin yang tidak banyak orang tua ataupun siswa sadar ya, bahwa sebenarnya kalau Bapak Ibu guru, orang tua ya atau siswa ini sebenarnya di Kartu Indonesia Pintar di sini ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Nah, di sini ternyata ada sedikit perbedaan yang mungkin dari orang tua ataupun siswa mungkin dia nggak sadar ya bahwa Kartu Indonesia Pintarnya itu ternyata berbeda. Nah, yang pertama mungkin secara garis besar ya, di sini ada nomor KIP. Nah, di sini ada nomor KIP dan di sini mungkin ada juga anak yang tidak memiliki nomor KIP. Nah, sebenarnya ini ada penjelasannya ya. Nah, penjelasannya di mana ya? Penjelasannya ada di sebelah kiri saya ya. Nah, di sini ada contoh perbedaan terhadap KIP ATM dapat diperhatikan pada lingkaran merah ya. Di sini ada lingkaran merahnya. Di sini juga ada lingkaran merah ya. Nah, di sini untuk contoh KIP ATM di mana pada kartu tertulis nomor KIP. Nah, ini ya, di sini ada nomor KIP-nya. Nah, di sini artinya penerima bantuan PIP di Dasmen berasal dari pemadanan terkini DTKS Kemensos dan Dapodik Kemendikbud.
Jadi bagi adik-adik ya atau mungkin orang tua yang memiliki ya kartu KIP yang ada nomor KIP-nya seperti ini artinya dari pemadanan data ya, data dari DTKS, dari Kemensos, dan juga dari data Dapodik ya yang ada di sekolah. Nah, sedangkan yang kedua ini contoh KIP ATM di mana pada kartu tidak tertulis nomor KIP-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi tidak ada nomor KIP-nya. Mungkin nanti bisa dicek untuk kartu Indonesia Pintarnya ya, bagi yang memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, di sini artinya ya, penerima bantuan PIP ya di Dasmen adalah usulan dari satuan pendidikan dan usulan dari pemangku kepentingan. Jadi artinya bagi nanti orang tua atau mungkin anaknya yang melihat kartu Indonesia Pintarnya berbeda ya, tidak ada nomor KIP-nya, itu berasal dari usulan dari sekolah atau dari pemangku kepentingan. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya, bagaimana cara melihat apakah siswa kita ya atau anak kita atau mungkin orang tua kita itu terdaftar di DTKS apa tidak ya. Nah, yang pertama bapak atau ibu ya atau siswa itu bisa cek melalui laman ini ya, cek bansos.kemensos.go.id. Nanti berikutnya di sini silahkan, di sini ada pencarian ya, di sini ada mulai masukkan provinsinya, kabupaten atau kota, pilih kecamatan, pilih desa. Di sini masukkan nama ya, nama yang sesuai dengan KTP ya ataupun KKK. Berikutnya silahkan masukkan kapcanya ya. Kapcanya ini mungkin bisa saja berubah. Silahkan diikuti sesuai dengan kapta yang tertera. Kalau sudah bisa klik tombol cari. Nah, nanti jika muncul ya, jika muncul seperti ini, jika tidak terdaftar artinya Bapak Ibu atau mungkin siswanya itu tidak terdaftar di DTKS. Nah, tetapi apabila muncul seperti ini ya dari hasil pencarian ya, ternyata dia muncul seperti ini ya. Di sini ada nama penerimanya. Nah, di sini dia status BPNT ya. Di sini dia statusnya mendapatkan, iya artinya dia dapat. Di sini ada keterangan sudah proses di PT Pos, artinya ini untuk penyalurannya. Yang kedua di sini ada PKH ya atau program keluarga harapan. Di sini statusnya iya, ya itu artinya dia mendapatkan PKH. Di sini sudah proses bank atau PT Pos, artinya dia mendapatkan bantuan PKH dan statusnya sedang diproses ya. Nah, yang berikutnya di sini ada PBI ya, PBI. Nah, di sini statusnya adalah ya, PBI ini bantuan ya yang dikelola oleh pemerintah, biasanya dalam bentuk BPJS Kesehatan. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, apa sih arti dari BNPT, BST ya, PKH dan juga PBI ya. Kalau kita lihat di sini ada BNPT, ada BST, ada PKH dan juga ada PBI. Nah, sedikit kita jelaskan yang pertama terkait dengan BNPT ya. Jadi BNPT itu adalah bantuan pangan non tunai ya, itu adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerimaan manfaat atau KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Itu untuk BNPT ya. Terus yang kedua, ini adalah BST. BST itu adalah bantuan sosial tunai. Ini adalah merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan atau rentan yang terkena dampak wabah coronavirus ya, COVID-19. Besaran bantuan sosial tunai adalah senilai 600.000 per keluarga per bulan. Nah, berikutnya PKH atau program keluarga harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dan yang terakhir PBI. Ya, ini adalah singkatan dari penerima bantuan iuran ya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial ya, Bansos BPI sendiri merupakan program bantuan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ya. Biasanya bagi yang mendapatkan BPJS Kesehatan dan dia tidak membayar iurannya ya, itu karena dia sudah masuk ke dalam data DTKS dan dia sudah masuk ke program itu, maka dia mendapatkan jaminan sosial BPJS Kesehatan, maka nanti dia tidak perlu membayar iuran setiap bulannya dan iurannya itu sudah dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas untuk yang kategori 2. Nah, paham ya? Jadi untuk kategori 1 tadi adalah data yang terdaftar di DTKS. Nah, untuk kategori 2 di sini adalah siswa usulan dari sekolah yang ditandai dengan layak sebagai penerima PIP.
Nah, berat. Ingat ya, jadi kategori 2 ini adalah siswa usulan dari sekolah yang ditandai dengan layak sebagai penerima PIP. Nah, ini apabila ada orang tua ataupun siswa yang memang tergolong tidak mampu, tetapi dia ingin mendapatkan bantuan PIP atau program Indonesia Pintar, maka bisa diajukan melalui sekolah. Ya, bisa diajukan melalui sekolah nanti dengan ditandai dia layak sebagai penerima PIP. Nah, tetapi untuk yang kategori kedua ini, untuk data ini perlu dilakukan verifikasi ya oleh sekolah dan juga dinas, sehingga nanti sekolah melakukan pengajuan dan juga dinas melakukan usulan. Nah, berikutnya nanti sebelum ditetapkan sebagai penerima PIP. Jadi, tentu untuk yang usulan sekolah ini harus di cross check dulu ya oleh sekolah. Ketika dia masuk ke dalam layak penerima PIP, dia akan diusulkan ke dalam penerima PIP dan nanti dinas akan melakukan verifikasi dan juga akan mengajukan sebagai siswa penerima PIP ke pusat. Nah, nanti apabila dia mendapatkan ya atau masuk ke dalam kuota dan dia sebagai memang benar-benar kriteria penerima PIP, maka dia bisa nanti ditetapkan sebagai penerima PIP oleh pusat. Dalam hal ini adalah Puslapdik ya, Pusat Layanan Pembiayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Nah, berikutnya bagaimana untuk pengajuan yang melalui sekolah ya. Nah, tentunya untuk pengajuan PIP melalui Dapodik di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu guru, orang tua ataupun siswa apabila tidak memiliki kartu bantuan dari pemerintah bisa mengajukan PIP ya, program Indonesia Pintar ini melalui sekolah ya di aplikasi Dapodiknya. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Ini bagi yang sudah memiliki kartu KIP tentu nggak ada masalah ya. Jadi di sini jelas ya. Nah, apakah punya KIP ya? Ini sini jelas iya. Apakah tetap ya akan menerima IP? Jawab iya. Ini bagi yang memiliki kartu program Indonesia Pintar. Nah, tetapi bagaimana jika tidak memiliki kartu Indonesia Pintar ya? Maka di dalam statusnya apakah punya KIP ya? Maka jawabannya adalah tidak ya. Nah, apakah peserta didik tersebut ini layak mendapat PIP? Nah, layak untuk mendapat PIP ini dengan alasan apa atau dengan kategori apa? Di sini ada 7 kategori ya, mulai dari daerah konflik ya, dampak bencana alam, kelainan fisik, keluarga terpidana atau berada di lapas, pemagang PKH, KPS atau KKS. Di sini ada pernah drop out, siswa miskin atau rentan miskin, yatim piatu, panti asuhan atau panti sosial. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru ataupun adik-adik ya atau orang tua ketika mengajukan ke sekolah untuk program Indonesia Pintar, maka di sini alasan layak PIP-nya harus jelas. Dia layak mendapatkan PIP dikarenakan apa, ya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan layak menerima PIP ya dengan alasan siswa miskin atau rentan miskin. Nah, di sini kalau di aplikasi Dapodik ini sudah selesai ya, artinya siswa mengajukan ke sekolah dan sekolah sudah melakukan pengajuan dengan mengisi alasan layak penerima PIP. Nah, berikutnya nanti akan dilakukan validasi ya oleh sekolah ya, oleh Capdin atau cabang dinas atau mungkin Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nanti di sini masuk ke dalam siswa usulan sekolah. Nah, ini untuk login di pip.kemdikbud.go.id. Ini adalah untuk loginnya operator Dapodik di sekolah ya, atau mungkin petugas yang diberikan wewenang untuk mengelola si pintar ya. Nah, di sini nanti bisa dilihat status data siswanya ya. Nah, di sini ada yang sudah SK. Nah, di sini sudah diusulkan ya. Nah, ini ada usulan sekolah, ini ada usulan sekolah, ini ada usulan sekolah. Nah, tentunya bagi yang sudah mengajukan ke sekolah dan sekolah sudah mengajukan ke dinas dan nanti dinas akan melakukan verifikasi data apabila memenuhi syarat nanti akan diajukan ke pusat. Nah, nanti apabila memang usulan sekolah ini diterima ya, artinya di usulannya itu sudah diusulkan dan diterima oleh pusat, maka nanti akan mendapatkan SK penerima PIP yang mana nanti orang tua ataupun siswa dapat melihat ya di laman pip.kemdikbud.go.id. Nanti seperti biasa ya, bisa dimasukkan cari penerima PIP ya dengan memasukkan NISN, tanggal lahir dan juga nama ibu kandung. Berikutnya nanti akan terdaftar ya apakah dia sebagai penerima PIP apa tidak, dia sebagai penerima PIP masuk SK pemberian ataupun masuk SK nominasi ya. Nah, seperti itu untuk pertemuan kita hari ini ya terkait dengan PIP ya. Jadi ada 2 kategori untuk penerima PIP. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham bisa tuliskan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.